Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai perhitungan parameter farmakokinetik. Nah, untuk parameter farmakokinetik yang akan dihitung antara lain adalah kadar obat dalam plasma, kadar akhir obat, kemudian ada waktu paru, clearance, kadar tenang obat, dan lain sebagainya. Dapat dilihat pada contoh soal pertama, di mana obat intravena dengan dosis 1000 mg diberikan kepada pasien. Kadar obat dalam plasma pada waktu T dapat dilihat sebagai berikut. Nah, ini berlangsung pada sistem kompartemen 1 ya. Maka tentukan berapa volume distribusinya. Soal diketahui bahwa D0 atau dosis obat mula-mula adalah 1000 mg, maka untuk mencari berapa volume distribusinya dapat digunakan rumus PD sama dengan D0 per C0. Untuk itu, C0 harus dicari dulu dengan rumus log CP sama dengan log C0 dikurang K dikali T per 2,303. Karena pada rumus tersebut K-nya belum diketahui, maka nilai K harus dicari dulu dengan K sama dengan ln C1 dikurang ln C2 dibagi T2 dikurang T1. Hasilnya adalah nilai K sama dengan 0,2 per jam. Setelah dapat laju tetapan reaksinya adalah 0,2, maka nilai K tadi dimasukkan ke dalam rumus log CP sama dengan log C0 dikurang K dikali T per 2,303. Maka diperoleh nilai C0 sama dengan 147,9 mg per liter. Setelah itu, dapat dicari nilai volume distribusinya dengan membagi dosis obat mula-mula atau 1000 mg dibagi 147,9 mg per liter. Maka volume distribusi yang diperoleh adalah 6,76 liter. Selanjutnya contoh soal kedua. Suatu obat diberikan secara intravena dosis tunggal 1 mg per kilogram berat badan pada pasien dengan BB 50 kg. Sampel darah diambil pada interval waktu tertentu dan dilakukan penetapan data kadar oral. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, yang diminta gambarlah kurva kadar obat dalam darah terhadap waktu pada kertas grafik semilog. Nah, pada soal ini Anda hanya melihat berapa waktu yang diperlukan terhadap kadar obat dalam plasma. Nanti nilainya diplotkan ke dalam kertas grafik semilog. Nah, setelah memplotkan nilai antara waktu yang diperlukan atau T terhadap kadar obat dalam plasma, maka diperolehlah grafik sebagai berikut. Selanjutnya, seorang pasien dengan disfungsi ginjal atau kelainan fungsi ginjal diberi dosis vancomycin secara intravena. CP atau kadar obat saat 24 jam adalah 22 mg per liter dan pada saat 48 jam kadar obat menjadi 15 mg per liter. Hitung waktu saat konsentrasinya 10 mg per liter. Nah, pada soal ini dapat dilihat bahwa yang ditanyakan adalah konsentrasi waktu untuk mencapai konsentrasi 10 mg. Maka secara logika pasti jawabannya akan lebih dari 48 jam. Untuk mengerjakan soal ini harus diuraikan dulu ya, apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Maka CP 24 jam itu sama dengan 22 mg per liter dan CP atau kadar obat pada saat 48 jam itu adalah 15 mg per liter. Yang ditanyakan adalah berapakah waktu yang diperlukan untuk mencapai CP 10 mg per liter. Untuk menjawab soal tersebut, maka dicari dulu nilai K-nya, di mana K sama dengan ln C1 dikurang ln C2 dibagi T2 dikurang T1. Hasilnya diperoleh K sama dengan 0,01625 per jam. Selanjutnya, dicari waktu T saat CP sama dengan 10 mg per liter. Nah, di sini kita pakai bahwa C0 obat adalah 22 mg per liter pada saat 24 jam. Maka dimasukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh nilai T sama dengan 48,18 jam atau setara dengan 48 jam. Nah, waktu 48 jam ini adalah waktu yang dibutuhkan dari CP 22 mg per liter
ke C 10 mg per liter. Sehingga untuk mencari berapa waktu pada saat CP sama dengan 10 mg per liter itu adalah dengan menjumlahkan ya antara 24 jam pertama pada C sama dengan 22 mg ditambah 48 jam, sehingga waktu yang diperlukan untuk sampai ke nilai CP sama dengan 10 mg per liter adalah 72 jam. Untuk soal selanjutnya, jika CP segera setelah pemberian gentamisin lewat intravena adalah 10 mg per liter dan K eliminasi adalah 0,15 per jam, berapa perkiraan CP saat waktu mencapai 8 jam? Kadar obat awal atau mula-mula adalah 10 mg per liter dengan K 0,15 per jam. Maka yang ditanyakan berapa CP saat 8 jam. Maka dimasukkan saja langsung dengan rumus log CP sama dengan log C0 dikurang K dikali T dibagi 2,303. Langsung masukkan nilai C0-nya, kemudian nilai K dan nilai T, sehingga diperoleh nilai CP akhir adalah 3,01 mg per liter untuk bekerja pada saat 8 jam. Selanjutnya ada soal sebagai berikut. Seorang sukarelawan dengan berat badan 70 kg diberi antibiotik dosis intravena dan konsentrasinya dalam serum ditentukan pada 2 jam dan 5 jam setelah pemberian. Konsentrasinya berturut-turut adalah 1,2 dan 0,3 mikrogram per mililiter. Berapakah waktu paruh atau T setengah biologik obat ini bila dianggap kinetika eliminasinya mengikuti orde ke-1? Dapat dijabarkan bahwa berat badan 70 kg, T1 sama dengan 2 jam dan T2 adalah 5 jam. C1 adalah 1,2 mikrogram per mililiter dan C2 adalah 0,3 mikrogram per mililiter. Maka yang ditanyakan adalah T setengah pada saat orde ke-1. T setengah untuk orde 1 dinyatakan sebagai 0,693 per K. Maka nilai K harus dicari terlebih dahulu dengan membagi antara ln C1 dikurang C2 dibagi T2 dikurang T1, maka diperoleh hasil sebagai berikut. K sama dengan 0,4621 per jam. Maka waktu paruh obat tersebut adalah 1,499 jam. Seorang wanita dengan berat badan 50 kg diberi obat antibakteri dengan dosis tunggal intravena 6 mg per kilogram. Sampel darah diambil pada berbagai jarak waktu. Konsentrasi obat atau CP ditentukan dalam fraksi plasma dari masing-masing cuplikan darah dan diperoleh data sebagai berikut. Jadi datanya diperhatikan ya. Nah, pada pertanyaan ini ada beberapa komponen yang harus dicari. Yang pertama, berapa harga volume distribusi K dan T setengah untuk obat tersebut. Yang kedua, obat antibakteri ini tidak efektif pada konsentrasi plasma kurang dari 2 mikrogram per mililiter. Maka berapa lama kerja obat tersebut? Yang ketiga, berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeliminasi obat hingga tersisa 99,9%? Nah, selanjutnya, jika dosis antibakteri di-2 kalikan, artinya dosisnya di-2 kali lipatkan, apakah akan terjadi kenaikan lama kerja aktivitasnya? Memudahkan menjawab pertanyaan tersebut, kita uraikan masing-masing dulu ya. Maka diketahui BB sama dengan 50 kg dengan dosis tunggal 6 mg per kilogram. Yang ditanyakan yang pertama adalah VD, K, dan T setengah. Yang kedua T pada CP sama dengan 2 mikrogram per mililiter. Yang ketiga T obat tereliminasi hingga 99,9%. Dan yang terakhir adalah dosis di-2 kalikan, apakah T-nya akan meningkat? Maka untuk datanya tetap dituliskan sebagai berikut. Jawab satu-satu. Yang pertama dulu kita akan mencari VD, K, dan T setengah. Untuk mencari VD, maka kita tetap menggunakan rumus DB0 per CP0 atau dosis tunggal awal atau mula-mula dibagi dengan dosis atau kadar obat mula-mula. Maka diperoleh kadar obat mula-mula adalah 8,5743 mikrogram per mililiter.
Setelah mendapat nilai CP0, maka nilai volume distribusinya dapat dicari dengan membagikan 300 mg dibagi 8,5743, hasilnya adalah 34,99 liter atau 35 liter. Obat berlangsung pada sistem kompartemen 1, maka slope sama dengan min K dibagi 2,303, di mana nilai K adalah 0,1702 per jam atau jam pangkat min 1. T setengah untuk obat tersebut adalah 0,693 per K, maka waktu paruh obat adalah 4,07 jam. Soal yang bagian B, CP obat adalah 2 mikrogram per mililiter, maka yang ditanyakan berapa waktu yang diperlukan untuk mencapai dosis tersebut. Maka tetap menggunakan rumus log CP sama dengan min K dikali T dibagi 2,303 ditambah log CP0. Maka hasil T yang diperoleh adalah 0,6322 dikali 2,303 dibagi 0,1702. Hasilnya, waktu yang diperlukan untuk mencapai kadar obat 2 mikrogram per mililiter adalah 8,55 jam. Selanjutnya, bagaimana menentukan waktu untuk mengeliminasi obat hingga 99,95%. Jadi, obat yang tertinggal hanya sekitar 0,1%. Jadi, secara logika, kita dapat menyatakan bahwa 0,1 dari CP0 itu sama dengan K dikali T dibagi 2,303 ditambah log CP0. Maka diperoleh hasil nilai T sama dengan 40,59 jam. Maka waktu yang diperlukan untuk mengeliminasi obat hingga 99,9% adalah 40,59 jam atau setara dengan 41 jam. Menjawab soal bagian keempat, bagaimana sih jika dosis dinaik 2 kali lipatkan? Apakah waktunya juga akan naik 2 kali lipat? Untuk menjawab soal tersebut, maka tetap kita menggunakan rumus log CP sama dengan min K dikali T dibagi 2,303 ditambah log CP0. Untuk dosis 2 kali lipat, maka tentu 2 kali kadar obat mula-mulanya juga, sehingga dosis obat yang dimasukkan ke dalam rumus tersebut adalah 17,1486 mikrogram per mililiter. Masukkan semua komponen yang ada dalam rumus tersebut sehingga diperoleh nilai T sama dengan 12,627 jam. Nah, dapat diketahui bahwa dengan menaikkan dosis 2 kali lipat obat tersebut, ini terjadi kenaikan waktu kerja atau aktivitas obat yang awalnya adalah 4,06 menjadi 12,61 jam, tapi tidak menaikkan 2 kali lipat dari waktu tersebut. Soal ini Anda harus memperhatikan pertama adalah soalnya terlebih dahulu, kemudian data yang ada pada soal tersebut kita plotkan ke dalam kertas grafik semilog. Maka nanti masing-masing hasil plotan itu, titik-titik yang diperoleh akan kita hubungkan menjadi satu garis lurus, kemudian kita singgungkan dengan sumbu Y, sehingga diperoleh nilai CP0 pada sumbu Y itu adalah 30 mikrogram per mililiter. Nah, untuk menjawab soal yang B, berapa volume distribusi obat, maka yang diperlukan adalah berapa sih dosis obat tersebut. Nah, dosis obat awal itu dapat dihitung dengan mengalihkan 10 mg per kilogram berat badan dikali 3,35 kg berat badan dari si kera. Maka diperoleh DB itu sama dengan 33,5 mg. Setelah itu, nilai volume distribusi dapat diperoleh dengan membagikan dosis obat mula-mula dengan kadar obat mula-mula sehingga diperoleh volume distribusinya adalah 1,12 liter. Selanjutnya yang dilakukan adalah berapa persamaan farmakokinetiknya. Untuk mengetahui persamaan farmakokinetik, yang pertama dilakukan adalah menentukan terlebih dahulu berapa nilai K dan nilai T setengah dari obat tersebut. Nah, untuk mencari nilai T setengah dari obat, ini dapat dilihat dengan
melihat titik yang paling gampang diambil. Dalam hal ini saya ambil saja nilai T1 adalah 1,2 jam dilihat dari kertas grafiknya, kemudian nilai T2 adalah 2 jam, sehingga untuk menghitung T setengah adalah 2 jam dikurang 1,2 jam itu sama dengan 0,8 jam. Nilai 0,8 jam ini kita masukkan ke dalam persamaan K sama dengan 0,693 dibagi T setengah. Hasilnya adalah K sama dengan 0,866 per jam. Sehingga persamaan farmakokinetiknya dapat diketahui dengan nilai CP sama dengan 30 dikali E pangkat min 0,866 T. Nah, untuk menjawab pertanyaan berapa sih lama kerja obat jika konsentrasi sudah tidak efektif pada 15 mikrogram per liter, maka nilai dari 15 mikrogram per mililiter dicari pada kertas grafik di sumbu Y, kemudian garisnya ditarik garis lurus hingga bersinggungan dengan garis linear tadi, maka diperhatikan pada sumbu S diperoleh nilai T atau durasinya adalah 0,8 jam. Selanjutnya, contoh soalnya adalah seorang pasien mendapat infus metronidazol 500 mg setelah operasi kolorektal. Sediaan yang tersedia adalah injeksi 500 mg per 100 ml. Cairan infus harus habis selama 1 jam. Dokter meminta bantuan apoteker untuk menghitung berapa laju infus. Dalam hal ini, 1 ml setara dengan 20 tetes. Berapa sih tiap tetes per menit laju infus tersebut? Sebenarnya dapat dipecahkan secara logika ya, di mana 100 ml dalam 1 jam berarti 1 jam itu kan diketahui ada 60 menit, maka harus dicari dulu berapa mililiter per menit yang dihasilkan. Maka 100 ml dibagi 60 sama dengan 1,67 ml per menit. Dan untuk mencari berapa tetes per menitnya, maka langsung saja dikali 1,67 dibagi 1 ml, karena ada 1 ml setara dengan 20 tetes, maka dikali 20 tetes, hasilnya adalah 33,33 tetes per menit. Maka laju infus metronidazol 500 mg yang diberikan itu adalah 33,33 tetes per menitnya. Selanjutnya, suatu obat diberikan melalui infus dengan kecepatan tetap 50 mg per jam pada subjek. 8 jam sejak pemberian infus, diambil sampel darah pertama dan diperoleh kadar adalah 58 mg per liter. Setelah tercapai keadaan tunak, sampel darah kedua diambil dan ternyata kadar obat menjadi 115,5 mg per liter. Berapa sih nilai clearance dan K dari obat tersebut? Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita dapat menggunakan persamaan clearance sama dengan berapa dosis infus dibagi dengan kadar tunak obat. Maka CL atau clearance-nya sama dengan berapa dosis obat mula-mula, yaitu 50 dibagi dengan 115,5. Hasilnya adalah 0,433 per jam. Jadi ada sebesar 0,433 obat dibersihkan per jamnya. Nah, untuk mencari berapa laju obat tersebut, maka nilai K dapat dihitung dengan persamaan ln dalam kurung 1 dikurang C0 dikali clearance-nya dibagi dosis infusnya per berapa waktu kerja obat. Maka diperoleh persamaan sebagai berikut, sehingga nilai K sama dengan 0,087 per jam. Bila satu obat dengan dosis 250 mg diberikan dengan intravena dan diperoleh konsentrasi obat di dalam plasma T sama dengan 0 adalah 25 mg per liter. Nah, 8 jam kemudian konsentrasi obat di dalam plasma menurun menjadi 6,25 mg per liter. Maka yang dicari adalah berapa waktu paruh obat, clearance obat, dan apabila konsentrasi efektif minimumnya adalah 10 mg per liter, kapan konsentrasi tersebut dicapai? Jawab soal tersebut harus diuraikan dulu. Kadar obat dalam plasma akhir adalah 6,25 mg per liter, kadar obat awal adalah
25 mg per liter dan waktu yang diperlukan adalah 8 jam. Maka untuk mencari berapa T setengah atau waktu paruhnya harus dicari dulu berapa nilai K atau tetapan laju kerja obat tersebut. Nilai K dapat diperoleh dengan persamaan log C sama dengan log C0 dikali min KT dibagi 2,303 sehingga diperoleh nilai T setengah obat tersebut karena berlangsung pada orde ke-1 adalah 0,693 dibagi K atau 0,693 dibagi 0,17 per jam sehingga waktu paruh obat adalah 4,08 jam. Nah, untuk soal B, berapakah clearance dari obat tersebut? Maka clearance persamaannya sama dengan K dikali volume distribusi. Maka nilai volume distribusi harus diketahui terlebih dahulu dengan membagi dosis obat mula-mula dibagi kadar obat mula-mula, yaitu 250 mg dibagi 25 mg per liter sehingga dihasilkan volume distribusi obat adalah 10 liter. Maka clearance obat sama dengan K, nilai K yang ada di awal tadi 0,17 dikali 10 liter, hasilnya adalah 1,7 liter per jam yang terbersihkan dalam tubuh. Nah, yang pertanyaan selanjutnya, berapa sih T atau waktu yang diperlukan jika kadar efektif minimal obat tersebut adalah 10 mg per liter? Maka digunakanlah persamaan log C sama dengan log C0 dikali min KT dibagi 2,03 sehingga diperoleh nilai T sama dengan 5,3 jam. Artinya MEC atau minimal concentration efektif dari obat tersebut itu dapat dicapai pada saat waktu 5,3 jam setelah obat diberikan. Jadi waktu tersebut adalah saat berakhirnya efek optimal dari obat. Seorang pasien anak yang mengalami asma dengan berat badan 20 kg, resep obat sesak nafas yang diberikan dari dokter pada resep adalah aminofilin 5 mg per kilogram berat badan. Sediaan yang ada di instalasi adalah 250 mg per 10 ml. Berapakah banyaknya vial yang diberikan kepada pasien? Nah, untuk pertanyaan ini kita dapat menggunakan logika ya. Berarti kita hanya membutuhkan 5 mg per kilogram berat badan, sedangkan dosis yang ada atau sediaan yang ada adalah 250 mg. Berarti ini akan lebih kecil sekali yang diberikan ya, mungkin tidak akan sampai 1 vial. Untuk menjawab soal tersebut, kita bisa menguraikan dulu ya. Dosis pemberian obat itu sama dengan 5 mg per kilogram berat badan. Jadi untuk 20 kg, maka dosisnya adalah 5 mg per kilogram berat badan dikali berapa berat badannya, yaitu 20 kg. Maka dosis obat yang diketahui adalah 100 mg. Nah, untuk sediaan obat yang tersedia adalah 250 mg per 10 ml. Maka bila yang dibutuhkan adalah 100 mg, obat yang diberikan adalah berapa banyak atau berapa vial. Jadi 100 mg dibagi 250 mg dikali 10 ml karena sediaan vialnya adalah 10 ml. Maka yang diberikan adalah sebanyak 4 ml. Pertanyaannya, berapa vial sebenarnya kalau 4 ml, padahal satu vialnya terdiri atas 10 ml? Maka ya pastinya tidak sampai setengah vial ya, atau ini cuma seperempat vialnya saja, atau setara dengan 1/2 vial. Cukup sekian pembahasan kita tentang parameter farmakokinetika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.